Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Sore bro, apa kabar? Sehat-sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Hari ini edisi pulang kantor. Bensinku kayaknya udah mau habis nih. Nah, edisi pulang kantor, kita gas dulu tipis-tipis bro. Jadi gue kasih tahu, kalau lo tinggal di Jakarta, gimana sih supaya nyaman balik kantor tanpa terlalu kena macet dan lo bisa nyaman, bisa nikmatin perjalanan tanpa terlalu kena macet. Triknya ya lo harus, ayo mau tau nggak? Komen dulu dong. Ada triknya bro, supaya nggak terlalu kena macet adalah pulangnya lebih awal, pulang kantornya. Iya, jangan terlalu sore. Kalau udah terlalu sore, ya udah, mau kemana lagi kan, harus ngantor dulu. Triknya adalah jangan terlalu sore pulangnya, tapi sesuai jam kantor, langsung cus gitu. Karena kalau nggak gitu akan susah bro, akan kena macet parah. Yang kedua adalah lo harus tahu jalan potong bro, supaya nggak kena macet parah tuh lo harus tahu jalan potong. Lo harus kenalin jalannya dan tahu jalannya supaya nggak terlalu kena macet. Nah kalau jam 4 lo langsung cus, kayak gue pulang kantor jam 4 tuh langsung cus, itu orang-orang belum pada rame, karena kan mereka ada yang masih siap-siap kayak gitu. Nah kalau jam kantor nggak cus langsung, ya 4:30 gitu, itu beda lagi deh waktunya. Dan yang kedua, lo harus tahu jalan potong bro, jalan tikus, jalan potong. Kenapa? Karena jalan potong itu ngebantu banget. Walaupun kebanyakan jalan potong itu banyak polisi tidur ya, tapi itu ngebantu banget bro, dibandingin kena macet udah gitu lampu merah lagi. Nah itu PR banget. Dan kayaknya bensin gua harus di rest kali ya, kayak dikit lagi deh. Tadi gue lupa beli bensin sih. Gue kebanyakan ngegas ini, ngegas rem jadinya. Tapi emang udah lama gue nggak isi bensin sih, wajar aja. Tapi seharusnya gue bisa isi bensin. Terus setelah lo harus tahu jalan potong, yang utama dan pertama adalah badan lo. Badan lo harus sehat, kondisi motor lo juga harus sehat, supaya lo bisa cepat tuh jalan tuh. Iya kan? Kalau lu nunggu-nunggu atau ada mogok atau apa, itu kan jadi lama. Tapi kalau lu bisa bikin sehat badan lu dan sehat motor lu bakalan enak sih.
Ini alhamdulillah panas sih. Itu yang utama dan pertama. Terus di gitu ya lo harus nikmatin macetnya, karena walaupun kita udah berusaha gimana pun, tapi kalau emang lagi sial itu kan nggak ada di kalender ya. Iya, kena macet juga akhirnya. Kayak gue waktu itu gue udah on time sampai hujan-hujanan gitu kan. Tapi emang lagi hujan, tiba-tiba kena stuck 1 jam karena banjir. Jalan potong gua kena banjir, gua muter lagi, terus ya udah mau gimana lagi, akhirnya stuck 1 jam di Permata Hijau. Ya itu namanya hari yang nggak ada di kalender, tapi enak sih. Nah, gue nih lewat jalan potong karena ini selisihnya jauh bro, 30 menitan. Dan selain hemat biaya, selain hemat ini juga motong waktu. Jadi keuntungannya adalah motong waktu dan hemat. Tapi ya harus sabar karena banyak polisi tidur ya. Lumayan capek, lumayan melelahkan. Iya kan, habis capek kerja terus kena macet kan PR banget tuh. Udah gitu jalanan panas, ya begitulah. Tapi harus dijalanin lah, namanya hidup ya kan. Harus dijalani, namanya hidup. Nah, enaknya lewat jalan potong ini adalah gue ngeliat kehidupan masyarakat ya. Ibu-ibu penguasa jalanan. Kenapa? Agak bosen sih. Emang kadang-kadang lewat jalan yang biasa kita laluin itu kadang-kadang bikin bosen sih. Tapi ya gimana lagi, jalan itu yang paling cepet. Apalagi kalau gue waktu itu pernah nyari jalan
nyari jalan ya sampai nyasar-nyasar gitu, supaya gue pulang lebih cepat dan gak kena macet gitu kan. Dan jalan ini yang the best sih, antara penghubung Kebun Jeruk, Jalan Panjang sampai sini, sampai Patal Senayan. Itu motongnya lumayan jauh. Ini jalan the bestnya menurut gue ini touring. Walaupun capeknya juga sih, capek juga, tapi enak buat touring. Nggak terlalu nunduk banget dan nggak PR banget buat pinggang. Dan kalau lu pakai harian, kalau yang kayak sumuran gua bapak, lu harus pikirin pinggang lu kuat apa enggak. Apalagi kalau udah macet, itu tuh kena pinggang tuh kan, pegel kan, pinggang, bahu itu pasti pegel semua, dan itu melelahkan. Tetapi ya namanya kehidupan ya harus kita jalanin kan, apalagi cuma macet ya. Macet kan tiap hari di Jakarta, emang macet. Wah, udah mulai gelap nih di sini. Sudah mulai gelap dan sudah mulai mau hujan. Udah gelap bro. Alhamdulillah sih nggak hujan. Akhirnya open cap sebentar aja. Open cap itu berguna juga buat nurunin suhu mesin ya, dan itu tuh sangat ngebantu, jadi temperaturnya jadi turun dan nggak masalah jadinya. Tapi kalau gue sih udah nggak masalah aja juga, karena gue pakai extra fan, jadi nggak takut overheat juga. Sebenarnya ini udah setelan buat touring banget sih, cuma kadang-kadang karena gue ada pilihan ya, gue pilih pakai moge sih, karena lumayan pinggangnya bro, walaupun ini lebih enteng ya. Macetnya lumayan. Gue lewat kiri aja deh. Nah, jalan potong-potong seperti inilah yang dibutuhkan supaya nggak terlalu capek. Tapi ya capeknya ngerem, ngegas gitu, karena banyak polisi tidur dan banyak orang yang keluar ya. Tapi itu sebuah pilihan bro. Daripada kena macet. Sebenarnya kalau lewat jalan potong ini kadang-kadang ada yang lebih jauh, ada yang lebih dekat jatuhnya. Cewek kagak ngerem, emang hebat kalau cewek itu bawa motor.
karena gue males macet-macetan, jadi gue lewat jalan potong. Isi bensin dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Sore bro, apa kabar? Sehat-sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Hari ini edisi pulang kantor. Bensin gua kayaknya udah mau habis nih. Nah, edisi pulang kantor, kita gas dulu tipis-tipis bro. Jadi gua kasih tahu, kalau lo tinggal di Jakarta, gimana sih supaya nyaman balik kantor tanpa terlalu kena macet, dan lo bisa nyaman, bisa nikmatin perjalanan tanpa terlalu kena macet. Triknya ya lo harus, ayo mau tahu nggak? Komen dulu dong. Ada triknya bro, supaya nggak terlalu kena macet, adalah pulangnya lebih awal, pulang kantornya. Iya, jangan terlalu sore. Kalau udah terlalu sore, ya udah, mau kemana lagi kan, harus ngantor dulu. Triknya adalah jangan terlalu sore pulangnya, tapi sesuai jam kantor, langsung cus gitu. Karena kalau nggak gitu akan susah bro, akan kena macet parah. Yang kedua adalah lo harus tahu jalan potong bro. Supaya nggak kena macet parah tuh lo harus tahu jalan potong. Lo harus kenalin jalannya dan tahu jalannya supaya nggak terlalu kena macet. Nah kalau jam 4 lu langsung cus, kayak gue pulang kantor jam 4 tuh langsung cus, itu orang-orang belum pada rame, karena kan mereka ada yang masih siap-siap kayak gitu. Nah kalau jam kantor nggak cus langsung, ya 4:30 gitu, itu beda lagi deh waktunya. Dan yang kedua, lo harus tahu jalan potong bro, jalan tikus, jalan potong. Kenapa? Karena jalan potong itu ngebantu banget. Walaupun kebanyakan jalan potong itu banyak polisi tidur ya, tapi itu ngebantu banget bro, dibandingin kena macet udah gitu lampu merah lagi. Nah itu PR banget. Dan kayaknya bensin gua harus di rest kali ya, kayak dikit lagi deh. Tadi gua lupa beli bensin sih. Gua kebanyakan ngegas ini, ngegas rem jadinya. Tapi emang udah lama gua nggak isi bensin sih, wajar aja. Tapi seharusnya gue bisa isi bensin. Terus setelah lu harus tahu jalan potong, yang utama dan pertama adalah badan lu. Badan lu harus sehat, kondisi motor lu juga harus sehat, supaya
lu bisa cepat tuh jalan tuh, iya kan? Kalau lu nunggu-nunggu atau ada mogok atau apa, itu kan jadi lama. Tapi kalau lu bisa bikin sehat badan lu dan sehat motor lu bakalan enak sih. Ini alhamdulillah panas sih. Itu yang utama dan pertama. Terus di gitu ya lo harus nikmatin macetnya, karena walaupun kita udah berusaha gimana pun, tapi kalau emang lagi sial itu kan nggak ada di kalender ya. Iya, kena macet juga akhirnya. Kayak gue waktu itu gue udah on time sampai hujan-hujanan gitu kan. Tapi emang lagi hujan, tiba-tiba kena stuck 1 jam karena banjir. Jalan potong gua kena banjir, gua muter lagi, terus ya udah mau gimana lagi, akhirnya stuck 1 jam di Permata Hijau. Ya itu namanya hari yang nggak ada di kalender, tapi enak sih. Nah, gue nih lewat jalan potong karena ini selisihnya jauh bro, 30 menitan. Dan selain hemat biaya, selain hemat ini juga motong waktu. Jadi keuntungannya adalah motong waktu dan hemat. Tapi ya harus sabar karena banyak polisi tidur ya. Lumayan capek, lumayan melelahkan. Iya kan, habis capek kerja terus kena macet kan PR banget tuh. Udah gitu jalanan panas, ya begitulah. Tapi harus dijalani lah, namanya hidup ya kan. Harus dijalani, namanya hidup. Nah, enaknya lewat jalan potong ini adalah gue ngeliat kehidupan masyarakat ya. Ibu-ibu penguasa
penguasa jalanan. Kenapa? Agak bosen sih. Emang kadang-kadang lewat jalan yang biasa kita laluin itu kadang-kadang bikin bosen sih. Tapi ya gimana lagi, jalan itu yang paling cepet. Apalagi kalau gue waktu itu pernah nyari jalan ya sampai nyasar gitu, supaya gue pulang lebih cepat dan gak kena macet gitu kan. Dan jalan ini yang the best sih, antara penghubung Kebun Jeruk, Jalan Panjang sampai sini, sampai Patal Senayan. Itu motongnya lumayan jauh. Ini jalan the bestnya menurut gue ini. Nah kalau bapak pulang kantor itu kan capek ya, kayak gue bapak, gue tuh udah lumayan bapak-bapak, middle bapak-bapak. Nah kalau pakai Ninja tuh kan kadang-kadang agak bungkuk ya kalau setelan awalnya, tapi ini udah di setel, jadi gue agak kayak touring setelannya. Dan ini sangat ngebantu banget buat gue dipakai harian dibandingin setelan yang awal ya. Setelan awal tuh bungkuk banget. Panas sih. Alhamdulillah banget nih nggak hujan. Kalau hujan PR banget. PR, iya PR banget. Panas banget lagi. Di sini tuh banyak makanan-makanan juga, tapi gue males berhenti bro, dan akhirnya jalan aja. Ini gue masih kepikiran sama bensin sih.
Gue males banget pulang-pulang tuh pakai harus beli bensin, gue males banget. Males mampir-mampir gue. Nah kalau pulang kayak gini bisa nggak sih open super keep? Bisa bro, bisa bet. Sebenarnya di sini juga bisa nih open super keep, tapi ya enggak lah, di jalan gang gini bahaya. Hati-hati juga, lo harus hati-hati. Nah enaknya Ninja RR ini ada race-nya. Jadi kalau lo kehabisan bensin lo nggak langsung mati, tapi ada cadangan bensin. Cia, enak kan? Emang motor ini tuh the best lah. Cia, the best buat motor sport, setelan motor sport ya kalau menurut gua. Kalau moge gue sukanya naked. Kalau yang sport nggak enak buat touring bro. Kalau naked tuh enak buat touring, walaupun capeknya juga sih, capek juga, tapi enak buat touring. Nggak terlalu nunduk banget dan nggak PR banget buat pinggang. Dan kalau lu pakai harian, kalau yang kayak sumuran gua bapak, lu harus pikirin pinggang lu kuat apa enggak. Apalagi kalau udah macet, itu tuh kena pinggang tuh kan, pegel kan, pinggang, bahu itu pasti pegel tuh semua, dan itu melelahkan. Tetapi ya namanya kehidupan ya harus kita jalanin kan, apalagi cuma macet ya. Macet kan tiap hari di Jakarta, emang macet. Wah, udah mulai gelap nih di sini. Sudah mulai gelap dan sudah mulai mau hujan. Udah gelap bro. Alhamdulillah sih nggak hujan. Akhirnya open keep sebentar aja. Open keep itu berguna juga buat nurunin suhu mesin ya, dan itu tuh sangat ngebantu, jadi temperaturnya jadi turun dan nggak masalah jadinya. Tapi kalau gue sih udah nggak masalah aja juga, karena gue pakai extra fan, jadi nggak takut overheat juga. Sebenarnya ini udah setelan buat touring banget sih, cuma kadang-kadang karena gue ada pilihan ya, gue pilih pakai moge sih, karena lumayan pinggangnya bro, walaupun ini lebih enteng ya. Macetnya lumayan. Gue lewat kiri aja deh. Nah
Jalan potong-potong seperti inilah yang dibutuhkan supaya nggak terlalu capek. Tapi ya capeknya ngerem, ngegas gitu karena banyak polisi tidur dan banyak orang yang keluar. Ya tapi itu sebuah pilihan bro. Daripada kena macet. Sebenarnya kalau lewat jalan potong ini kadang-kadang ada yang lebih jauh, ada yang lebih dekat jatuhnya. Cewek kagak ngerem, emang hebat kalau cewek itu bawa motor. Karena gue males macet-macetan, jadi gue lewat jalan potong. Isi bensin dulu kali ya. Biar besok nggak PR kalau gue besok mau pakai motor gitu kan, nggak harus isi bensin. Ya bensin nggak full itu ngaruh juga ke waktu, apalagi kalau pagi kan. Gue isi bensin dulu deh. Kita isi bensin dulu. Semoga kalian suka ya sama vlog gue. Kirim saran, masukan terkait judul. Kalau misalkan kalian mau ngebahas judul, kira-kira apa yang mau kalian bahas, pengen kalian dengar. Kalau gue bisa ya gue jalanin, tapi kalau nggak bisa ya maaf, gue nggak bisa ngocehin atau gue nggak bisa sharing. Gue lewat BP dulu aja karena bensin gue ya nggak tiris-tiris amat sih, tapi lebih baik gue isi lah, mumpung lewat juga, mumpung bisa juga. Dan mungkin sampai BP dulu, sampai isi bensin dulu. Penuh banget, ngegas banget. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa happy, jangan lupa bersyukur. Say alhamdulillah. Bye.